Aduh, ini adalah sebab terakhir untuk kesetimbangan, yaitu nanti ada sih bab lanjutan buat kesetimbangan, cuman bab berbeda, dia oleh bab berbeda, yaitu prinsip kesetimbangan itu sendiri. Misal dia udah setimbang, terus kita ganggu, maka habis itu kita cek dia kira-kira reaksinya bakal bergerak ke arah mana dan pengaruhnya apa. Nah, yang dikasih tahu oleh orang ini adalah hukumnya adalah ada tiga, yaitu perubahan diganggu oleh konsentrasi, terus tekanan, yang mana nanti berkebalikan sama volume sebenarnya. Kayak nanti eh hasil apa ya? Hasil dari gangguan tekanan kebalikan dari gangguan volume. Atau nanti aku jelasin lebih lengkapnya. Terus temperatur. Udah gitu kita bakal jelasin sesuatu. Konsentrasi. Konsentrasi itu gimana? Misal ada A timbang sama B. Terus ini harus gas ya. Ini berlaku untuk gas doang hukumnya. Kalau misal konsentrasinya eh, kita tambah si A karena dia pengen setimbang lagi, si ini ditambah sama aku. Artinya nanti dia bakal bergerak ke arah kanan karena dia nyari kesetimbangan kan. Dia pengen setimbang lagi. Itu untuk yang satu. Aku bingung nulisnya gimana, ya. Kalau ditambah di A ke arah produk dan sebaliknya. Gitu sih. Kalau kita tambah di B, dia pengen nyari setimbang lagi. Artinya nanti dia bakal bergeraknya ke arah reaktan. Gimana caranya si sistem melakukan suatu reaksi yang nantinya bakal ngebuat dia setimbang lagi. Terus mungkin aku bahas temperatur dulu. Kalau misal diketahui yaitu sebuah entalpinya misal lebih besar ini, berarti ini endoterm kan. Jika T-nya dinaikkan, dia akan bergerak ke arah endoterm. Maksudnya gimana? Misal dia awalnya suhunya adalah 273 Kelvin. Terus dinaikin nih sistem jadi 500 Kelvin. Artinya nanti dia bakal bergerak ke arah kanan. Kalau misal suhunya ternyata diturunin jadi 100 Kelvin aja, dia bakal bergerak ke arah kiri. Karena ketika dia bakal cenderung bergerak ke arah exotherm, yaitu yang berlawanan dari endotherm. Ya udah, sebenarnya konsepnya gitu. Kalau turunin bergerak ke arah. Kalau ini kita ganti, ternyata ini suatu suatu reaksi exotherm. Kita ganti ini ternyata exotherm. Ketika suhunya diturunin jadi 0 Kelvin. Ini ya bakal ke arah kanan karena dia mencari, kalau suhunya diturunin dia mencari yang exotherm. Karena nanti. Jadi cermat-cermat buat lihat entalpinya berapa, terus eh, apa yang bakal dilakuin kalau dia diturunin atau dinaikin. Ya. Hmm, Bentar ya. Exotherm. Nah, yang dua nih. Yang dua itu ngelihat dari koefisiennya. Kalau dia koefisiennya udah setimbang atau ini satu-satu kan. Ini koefisiennya satu, ini koefisiennya satu. Ini artinya dia nggak bakal berpengaruh apa-apa sih tekanan sama volume. Cuman kalau misalnya ada salah satu yang lebih besar dua, ketika tekanannya dinaikkan, dia tuh ke arah yang koef mol. Karena ini berhubungan dengan mol. Koef mol yang lebih kecil. Dia bakal bergerak ke arah kanan. Karena ini lebih besar kan. Ini 2 banding 1. Nah, dan sebaliknya ke arah koef mol yang lebih besar. Nah, kalau volume tinggal kebalikannya. Kalau volume dinaikin,
dia tuh bakal sama kayak ini, bakal ke arah coF mol yang lebih besar. Kalau misal volume dikasih tahu aja, pada suatu reaksi ini volumenya dinaikkan, artinya dia bakal bergerak ke arah mana? Bergerak ke arah kiri karena coF molnya dia lebih besar. Tep, tep. Nah, gitu. Jadi sebenarnya gampangnya volume kebalikan sama tekanan. Oke, mungkin kita udah bisa masuk ke soal. eh untuk sistem, mm-mm. Nah ini dikurangi volumenya artinya gimana? Dia dari kecil ke besar. Wait, ya betul, ke besar kan? Oke. Wait, mabuk. Oh dikurangi ya? Dikurangi berarti dari besar ke kecil. Karena ini volume. Oke, kita cari. Hati-hati buat apa namanya? Buat koefisien karena ini banyak kayak solid solid karena ini cuma berlaku di gas. Ya koefisien dari solid itu yang nggak berpengaruh apa-apa. Karena itu kita bisa hitung. Ini nggak dihitung, ini nggak dihitung, berarti satu, 0 banding 1. Dari besar ke kecil. Yang dipengenin adalah ke arah produk. Kalau gini ini dia bakal ke sini kan. Artinya yang mana dia salah karena kita pengen produknya lebih banyak. Terus ini 1 banding 1, udah pasti nggak berpengaruh. Ini 1 banding 2, artinya dia bakal ke arah reaktan. Artinya ini salah, ini salah, ini salah. Ini pasti benar karena ini 3 banding 2. Artinya dia bakal bergerak ke arah produk karena dia harus dari besar ke kecil. Artinya ini ya udah D. Lanjut. Dikasih tahu reaksi after sistem mencapai kesetimbangan, ditambahin Cl2. Cl2 ditambahin. Kalau ini ditambahin, apa yang bakal terjadi? Dia bakal bergerak ke arah reaktan. Nah, kalau gitu, ditanya adalah grafik kecepatan. Hmm, nanti ini harusnya bahasan dari kinetika juga, jadi harusnya kalian udah. Cuman konsepnya adalah ketika dia udah setimbang, dikasih lagi suatu gangguan, dia naik lagi kan ke si kecepatannya. Jadi dia membuat produk lagi atau membuat reaktan lagi, membuat produk atau hasil. Oke, forward dan reverse. Kalau forward itu dia jalannya ke satu arah, CL gini, PR2 plus CL2 ke arah produk. Sedangkan kalau reverse kebalikannya, PR2 plus CL2 PR CL. Ini udah aku jelasin di video PowerPoint Pak Rukman kalau nggak salah. Terus tinggal kita lihat. Dua-duanya pasti mempunyai reaction rate naik atau ya arahnya sama gitu, sama-sama bergerak karena dia berusaha menyeimbangkan. Dia mau ke produk juga, cuman dia ngasih juga ke reaktan. Jadi gitu. Cuman ini karena ke reaktan, artinya yang bakal dominan yang ini kan, yang reverse. Jadi kita cari yang naiknya ekstrim di reverse, reverse yang titik-titik. Oke, ini reaction rate-nya pasti dia naik dari yang awal. Tapi dia dominan di reverse karena dia bergerak ke arah reaktan, ke BRCl 2. Ya udah, jawabannya C. Ini ya salah, ini salah, ini salah. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Solusi Armix Law Solution. Hmm. Er, Nah, ini temperaturnya diturunkan dan ini diketahui bahwa dia adalah exotherm. Yang mana ini tuh dia bakal bergerak ke arah kanan. Kenapa? Karena kalau diturunkan dia bakal bergerak ke arah exotherm. Jadi dia bakal bergerak ke arah kanan dan membuat suatu FHSCN2 plus yang bakal berwarna dark red. Maka dari campuran itu
warnanya bakal lebih gelap karena dia ke dark red. Ini betul, ini betul. KC-nya bakal increase atau decrease. Lihat dari kita tahu bahwa dia geraknya ke produk, artinya konsentrasi produknya bakal naik. Sedangkan KC itu kan yang di atas konsentrasi produk, bukan reaktan. Jadi ya ininya bakal naik juga KC-nya karena produknya bertambah konsentrasinya. Jadi ini deh jawabannya. Oke, lanjut. Soal terakhir. 2HI menjadi H2 plus I2. What is the following change will decrease the amount I2 in container? Yang mengurangi I2, gimana caranya? Sebenarnya kita coba analisis dari satu-satu. Kalau dari konsentrasi, dia itu kalau mau decrease, ya udah antara tambahin H2. Oh, jangan tambahin I2, nanti ya nambah. Nanti dia nggak berpengaruh apa-apa, jadi tambahin H2. H2 karena kalau kita tambahin H2, dia bakal bergerak ke arah reaktan dan I2-nya bakal berkurang. Itu salah satu cara dari konsentrasi. Konsentrasi. Kalau dari tekanan, kita bisa cek ini dua dua. Wah, koefisiennya sama, berarti nggak ada pengaruhnya nih dari tekanan atau volume. Langsung ke temperatur. Ini diketahui bahwa dia endotherm. Gimana caranya? Dia harus bergerak ke arah reaktan. Artinya suhunya harus diturunkan. Turunkan suhu. Nah, dua cara ini yang bisa dilakuin untuk decrease amount I2. Kita coba cek di jawaban. Decreasing the volume ini nggak berpengaruh. Increasing the temperature malah berkebalikan. Tidak. Adding HI. Oh, ini malah berkebalikan. Nanti dia malah bergerak ke produk dan itu nambah I2 bukan decrease. Yang benar adalah H2. Oke, jawabannya D. Oke, sekian mungkin pembahasan dari kesetimbangan. Sampai jumpa lain kali. Terima kasih.